70-80 rumah. Rumah yang bikin tahu yang bikin itu. tahu. Satu desa. Ya gayung bersambut kan. Nah ini bagus lah. Akhirnya kita kerjasama dengan beberapa pihak untuk bagaimana sih membrandingkan tahu Jatimalang. Nek tahu nasi turung teng, tahu liane urung payu. Nah kan kasihan. Nah setelah membuat pakai nama tahu Jatimalang itu bisa merata. Gitu. Pemdes masih mendukung lah karena Masih itu mendukung, bagian dari iya. program yang kemarin ya. Iya. Itu karena jadi lagi. Karena jadi lagi. Nek nggak jadi lagi nggak tahu. Mas Agus Mursalin. Ya. Ini review sedikit. Kemarin kita ngobrol tentang Grabah ya. Grabah di desa Gebangsari, Kecamatan Tirong. Nah ini terima kasih buat teman-teman di Gebangsari yang komen, yang like, yang share juga video-video kita kemarin tentang mungkin bisa di share linknya ya. Iya, di atas atau di bawah itu. Terima kasih banget ini. Nah saya sama Agus mau melanjutkan ngobrol itu, tapi bukan yang di Gebangsari. Sekarang ganti desa. Desa mana, Pak Agus? Desa Jatimalang. Jatimalang mana itu? Jatimalang, Kecamatan Lirong. Lirong. Ya, Jatimalang, Kecamatan Lirong. Ada gerabah juga sana? Bukan gerabah, tapi tahu. Tahu Sama tempe. Tahu Jatimalang. Tahu Jatimalang. Tahu kan di mana-mana ada banyak. Nah, itu yang jadi bidikan saya itu. Kan kita sudah mengenal tahu Sumedang ya. Ya. Tahu Sumedang tapi kedelai Sumedang orang nana. Kan angger nangaring bis apa ya? Iya, kan tahu Sumedang itu kan. Tahu itu tahu Sumedang ya. Tahu Sumedang. Terus tahu mana lagi tuh? Terus tahu Kebumen atau Krakal. Tahu Krakal. Nah, Jatimalang itu sebenarnya banyak pengrajinnya. Di data itu waktu itu sekitar 70-80 pengrajin, 70-80 rumah. Rumah yang bikin tahu yang bikin itu. Tahu. Satu desa. Ada juga yang tempe, tapi yang tahu itu sekitar 70-an lah. Itu kan mereka cuman 70 rumah itu? Iya, 70 rumah. Wah, pakai banget ya. Iya, sayangnya itu mereka jualan tahunya di pasar itu masih memakai nama orangnya itu. Misalnya tahu si Sumi misalnya. Iya. Tahu Sumi. Misalnya Tajib. Ya, tahu Tajib. T2. Iya. Nah, kan branding Jatimalangnya nggak terangkat kan. Oh, tahunya si Susi itu enak misalnya. Tahunya si itu juga enak. Tapi kan itu asal dari desa yang sama. Jadi brandnya juga brand orangnya brand ya. Orangnya. Nah, saya berpikiran alangkah baiknya jika ini. Sama berpikiran atas nama apa itu? Ya kan mengono. Kan pendamping desa. Oh, pendamping desa. Iya. Kan ada 24 desa di Kecamatan Lirong. Iya. Nah, yang kita bidik 3 untuk jadi apa istilahnya, jadi prioritas. Karena di situ ada sesuatu yang bisa dikembangkan. Iya. Nah, kemarin di Gebangsari tentang gerabah, kemudian ini yang Jatimalang. Itu tahu. Lirong itu tahu. Iya. Selama ini kan ya hanya dikenal nama orangnya. Nah, kebetulan waktu itu juga Pak Lurahnya Pak Parjono nggih. Pak Parjono, halo. Ngasuk mengeneng, ngasuk diaturi ngene Pak Parjono. Pak siapa? Parjono. Sekarang masih. Ya ini Pak Parjono periode ketiga. Periode ketiga. Luar biasa nih periode ketiga. Nah waktu itu kan sedang menggali kira-kira untuk kan kebetulan menjelang Pilkades itu. Itu yang kedua. Yang ketiga. Enggak, waktu itu yang tadi itu. Iya yang ketiga. Oh yang ketiga. Yang ketiga. 2019 kan yang ketiga. Oh. Nah itu kan terus ngobrol-ngobrol. Ya udah Pak, diangkat saja tema tahunya ini dibrandingkan. Iya ngomong sampean. Iya. Nah tema daripada misalnya nun sewune mendekati satu persatu orang kan susah. Kita bikin branding. Nanti kan bisa jadi tinggalan. Bentar, sampean sebagai pendamping itu bahasanya ngompori Pak Lurah untuk brandingkan tahu. Ya. Tujuannya ya supaya kedepannya itu orang ngerti oh itu tahu Jatimalang gitu loh. Jadi biar tapi ada tadi kayaknya khasnya. tadi untuk mendukung Pak Parjono maju lagi. Bukan, itu kan kebetulan momennya. Momennya menjelang Pilkades gitu loh. Iya. Menjelang Pilkades itu. Jadi kan menjelang Pilkades momen pas pada saat itu. Lalu kebetulan di RPJMDes Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa kan ada program pemberdayaan masyarakat untuk kelompok pengrajin tahu lah. Oh iya. Ada itu untuk kelompok pengrajin, kan ada tahu, ada tempe, ada itu. Lalu masuk di situ. Nah,
Cuman yang di pertanyaan saya adalah di acara-acara musyawarah desa, kemudian jika ada tamu yang berkunjung ke balai desa, itu kan biasanya ada di acara musyawarah kan ada suguhan snack ya, apa di dus itu. Nah, selama ini jerene Jatimalang itu penghasil tahu, di dusun kita nggak ada tahu, itu. Soalnya entong terus. Mungkin, tapi kan minimal setidaknya kan pemerintah desa ya apresiasi. Arep tuku entong. Nah, bisa jadi. Iya. Ya, tapi kan misalnya ada kunjungan pejabat misalnya ya, entah bupati, entah dari dinas mana itu kan. Karena juga sering ada kunjungan dari provinsi itu. Nah, itu kan kalau disuguhi tahu kan karena tahunya memang khas. Beda dengan tahu. Apalagi di situ ada 70 pengrajin. Iya. Pengrajin apa pembuat? Ya, pembuat lah. Pembuat. Tahu, 70 keluarga ya. Iya, 70 keluarga. Itu banyak banget itu. 70 rumah lah. Mungkin lebih. Lebih. Enggak, mungkin lebih, tapi ya kurang lebih lah, tapi 70-nya lebih, tidak kurang dari 70 itu. Itu acara desa nggak pernah ada produk itu. Bukan karena nggak habis, bukan karena nggak ada, tapi karena memang nggak pernah kepikiran. Tidak terfikirkan. Iya. Tidak terfikirkan. Nah, sama ketemu Pak Lurah kemudian nah ini tahu disuguhan di sini. Oh gitu kan. Iya. Apa lu bos lah? Ya tinggal kemasannya kan. Kan tahu bisa dulu, tahu bakso, tahu bacem, keripik tahu kan banyak. Tapi entar itu apa lu sih? Ya iya kan ada apa lu sih tahu disuguhkan itu kan. Kayak desa penghasil kangkung, tiba-tiba suguhannya kangkung. Apa lu sih? Itu lucu nih tentang desa kayak gitu. Karena sampai sekarang ya, saya belum pernah dapat kunjungan apa kayak besek ya. Besek itu dengan kangkung urung anak loh. Urung anak. Jarang raduwes jarane. Nek pare mungkin ada, tapi kangkung belum ada. Iya. Itu mungkin levelnya kayak gitu ya sama. Iya. Apa luwes sih di segala tahu. Ya saya bilangnya tergantung tahunya itu kan, bisa dibuat tahu bakso, tahu. Karena ada juga yang tergantung tahunya itu. Iya, apa tidak sekedar tahu goreng itu loh, maksudnya tahu kopong. Nek tahu kopong itu nggak luwes harusnya. Ya sebenarnya luwes juga, asal di piring misalnya terus dikasih apa. Kalau di dalam kotak snack ya kayaknya terlalu kecil kan, tahu pongnya. Tapi caranya untuk soal gue gitu, bukan soal apa kayak pengemasannya bukan. Rasa kebanggaan terhadap iya itu. Iya, rasa kebanggaan terhadap tahu lokalnya itu ya. Produk sendiri gitu. Betul. Itu 70, artinya kan gini, 70 keluarga kan di hidupnya kan dari tahu. Sekolah ya dari tahu. Ya seperti kan, itu. Makan dari tahu. Dan itu sudah berpuluh-puluh tahun. Iya, berpuluh-puluh tahun, tidak hanya sekedar satu generasi itu. Dua tiga generasi kan. Itu kok masih mandu gitu. Masih ya belum tahu juga ya kan, itu kan rasa kebanggaan kan. Oke. Terus sampai ngomong itu, terus Pak Lurah ya gayung bersambut kan. Nah, ini bagus lah, akhirnya kita kerjasama dengan beberapa pihak untuk bagaimana sih membrandingkan tahu Jatimalang. Iya. Nah, terus waktu itu namanya Jatimalang. Tahunya aslinya belum ada namanya. Belum ada, namanya nama Singgawe. Iya. Tiba-tiba nama Jatimalang gimana? Pakai nama itu. Kita niru Sumedang, niru Krakal. Ya niru sampai apa Pak Lurah? Ya saya punya dene kan bingung harap tahu apa ya gitu kan. Harus tahu Jatimalang aja gitu. Siapa nusul itu? Iya. Tahu Jatimalang mawon itu kan nama desanya juga nanti terangkat. Lalu dimulailah kegiatan itu, mulai dari mengumpulkan para pengrajin ini, dikasih penjelasan. Iya. Ya ada juga yang menolak, sing wis jeneng apik kan. Iya. Dan yang wis terkenal tahu Siti misalnya kan. Iya. Masih tiba-tiba harus pakai nama tahu Jatimalang. Iya. Ya nggak apa-apa, tetap pakai nama tahu Siti, di bawahnya Jatimalang gitu kan. Iya. Tapi tahu Jatimalang dulu. Jadi tahu Jatimalang, dalam bawahnya Bu Siti misalnya. Kalau soalnya kan tidak, tahu Siti. Iya. Bawahnya Jatimalang. Akhirnya warga sepakat semua. Ya akhirnya sepakat. Terus sepakat lah. Setelah sepakat, lalu difasilitasi oleh Pemdes. Itu dibuatkan papan nama, kemudian apa itu papan nama lah, banner apa-apalah gitu loh. Banner. Supaya dipasang di kiosnya itu kalau udah jualan di pasar. Iya. Terus yang jualan keliling dibuatkan keranjang. Ditulis tahu Jatimalang. Jadi nggak menyebut lagi tahu Agus, tahu nggak ada. Iya. Tahunya Jatimalang itu. Nah, terus supaya orang masuk desa Jatimalang itu juga tahu bahwa di situ penghasil tahu, iya. Dibuat gapura besar, tulis
Selamat Kampung datang. Tahu, ya selamat datang Kampung Tahu Jatimalang gitu. Nanti ada Itu fotonya. tahun 2019. 19. Iya. 2019 kan sudah 2000, ya pokoknya menjelang pilkada Iya. itu saya ingat. Dan sekarang itu orang tahunya tahu Jatimalang. Iya, mulai dikenal Tahu Jatimalang. Jadi Tapi dampaknya apa setelah dipakai nama itu? yang pertama Makin tenar. Gitu. keguyuban antar Warga. pengrajin. Oh iya iya. Dulu kan nek tahu si turung teng wong liya rem tuku itu kan. Oh. Iya, karena terkenal tahunya itu Enak. bis punya nama, enak, dan itu kan satu resep, aslinya satu resep itu kan dari satu orang itu kan terus turun-turun tersebar ke tetangga. Nek tahu si turung teng, tahu liane rung payu. Nah kan kasihan. Nah setelah membuat pakai nama Tahu Jatimalang gitu, Iya. bisa merata, gitu. Bisa merata. Bisa merata. Ya minimal apa jenengannya? Harga juga sama. Harganya sama. Tingkat kepayonannya apa sih? Tapi gawene dewek-dewek apa priye? Dewek-dewek. Masing-masing sendiri-sendiri. Iya kan. Tinggal nanti kan konsumen kan milih, oh si Jatimalang sing gone kae mandan enak kayak gitu, sing mungkin mandan seperti itu. di bawahnya gitu, kayak Iya, gitu kan. mungkin seperti itu. Tapi sudah Tapi orang taunya tuh tahu Jatimalang ya. Lah, kan akhirnya sesama pembuat tahu kan jadi guyub gitu. Iya. Kemudian terus difasilitasi juga untuk kulakannya kedelai oleh Pemdes melalui Bumdes. Berarti maunya kulakannya dewek. Ya, dewek ke warung atau ke toko langganan. Iya. Setelah itu kemudian Ya beberapa tahun sebelumnya sudah sih. Sebegitu ada Bumdes, Bumdes mulai itu Bumdes sih. yang nangani Iya, gitu. yang mengadakan Iya. kedelainya itu, cuman tidak ke pemasarannya Pemasaran masing-masing. masing-masing. Nah, yang masih belum bisa itu adalah skala produksinya dinaikkan. Itu belum bisa. Misalnya selama ini jualnya tahu pong terus gitu loh. Oke. Jadi misalnya dibuat sing tahu pong, kok anaknya kon gawe tapi dia bikin keripik tahu misalnya, atau bikin bakso tahu. Urung ya. Urung tekan kono. Nanti yang bikin bakso tahu orang lain. Tapi kan rata-rata kan habis kalau ke pasar ya. Habis. Nah, misalnya satu kali giling misalnya bulan ini rata-rata satu bulan 25 kilo. Iya. Dinaikkan 10 kilo misalnya jadi 35 kilo. Kan ada omset naik, belum bisa itu ngangkat itu. Priye gitu loh. Belum ketemu. Golet pasar maning mungkin. Ya mungkin dengan variasi tadi itu, Iya, iya. digawe tahu keripik atau tahu bakso kan. Kan siki wis tahu bakso kan sudah masuk di menu yang Oke, itu akhirnya menjadi itu kan programnya masyarakat apa Pemdes itu? program Pemdes. Pemdes Jadi ya? program Pemdes, nggih. Jadi Pemdes. programnya Pemdes. Masyarakat akhirnya mendukung karena setelah dirasakan ternyata memang efeknya bagus. Kan gini, saya kan melihat di beberapa desa ya, kalau ya bukan desa sih, di mana-mana hampir ya. Kalau pemerintahannya selesai, desa kemudian ganti rezim lah. Oh, iya, Nah, iya. misalnya kepala desa ganti kepala desa, bupati ganti bupati, ya, presiden ganti presiden kan. Itu biasanya kan program itu mandek. Nah, itu yang sebenarnya jadi keprihatinan saya juga gitu loh. Karena kan ya gimana ya, apa sih ego, apa sih ya? Ego rezim ya. Itu jadi keprihatinan memang. Jadi gampangannya ya, misalnya kita sudah kayak di Jatimalang, di Gebangsari kita kan sudah melakukan pendampingan ya, sampai misalnya ada perubahan lah ya, Iya. meskipun tidak banyak tapi ada perubahan lah. Itu kan ketika ganti kepala desa, Iya. kemudian program ini tidak diteruskan, Eman lah. kan eman-eman. Iya. Ya kalau ada warga yang memang dia survive itu loh, tanpa didukung pemerintah desa pun saya tetap concern di bidang ini, itu nggak masalah. Tapi kalau tidak, ya akhirnya kayak bangunan-bangunan milik pemerintah juga ada yang seperti itu kan. Iya iya. Ya, Ketika ganti periode. kayak zaman SBY rampung kan, Hambalang kan Hambalang, mangkrak ya, gitu Hambalang kan. Itu mangkrak. contoh yang paling besar ya. Nah itu sampai Dan di saya desa juga lihat di desa juga sampai kayak gitu. sampai seperti itu. Nah itu Ganti Bu Lurah, program sing apik pun betul. ganti karena kayak kan programnya kayak gitu loh. Padahal kan sebenarnya kan bisa digali kan. Iya. Desa itu apa istilahnya, embrionya itu apa? Embrio ekonominya, embrio budayanya. Iya, iya. Itu kan ada. Nah, yang tahu gimana tadi itu? Kan ganti Lurah. Nah, kebetulan jadi lagi Pak Warjono. Oh, jadi lagi. Menjabat yang ketiga. Jadi diteruskan gitu. Terus kan. Gitu. Kemarin saya beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu saya sempat juga mampir itu. Itu saya masih sempat lihat ada
motor bawa keranjang. Artinya Pemdes masih mendukung lah, karena masih itu bagian dari program yang kemarin ya. Iya. Itu karena jadi lagi. Karena jadi lagi, nah nggak jadi lagi nggak tahu. Kalau yang apa itu yang Gerabah gimana itu? Nah yang Gerabah kayaknya Pemdesnya tidak seantusias pemerintahan yang dulu, yang Gebang Saring. Tapi ada warganya sing antusias. Dia malah untung ya. Iya, jadi meneruskan yang dulu di fasilitasi oleh Pemdes, dia sekarang mandiri. Jadi kalau misalnya Pemdes nggak begitu, nggak ada warga, ya udah selesai. Jadi Candi Hambalang lagi. Iya, kayak gitu adanya. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang perlu dibenerakan lah ya. Karena kan kembali ke tadi, desa kan punya janjiannya mimpi besar warga desa berdasarkan embrio sosialnya, embrio ekonominya itu apa kan wis keton. Misalnya kayak di Soka, Kedawung itu kan pasti gendeng. Pasti gendeng, tidak akan kemana. Untuk lain hati nggak mungkin gitu kan. Ya, nah, kalau misalnya itu sudah tertanam di dalam ingatan kolektif masyarakat ya. Mau Kedawung, kemudian Soka itu ya gendeng sampai ke Tanjung Sari itu Lambar, Tudung itu kan. Itu kan jadi ingatan kolektif. Jadi meskipun ganti penguasa ya itu tetap jalan karena itu tidak berpengaruh banyak. Kayaknya nggak ada hubungannya. Iya, melakukan dewek. Jadi meskipun pemerintah desa ya dalam hal ini itu mendukung kegiatan itu tidak begitu signifikan lah, mesti melakukan dewek gitu loh. Sama seperti misalnya kendaraan umum. Kan udah ada trayeknya kan, Kebumen Gombong, ganti supir-supirnya ya Kebumen Gombong itu. Nah beda dengan orang ya ganti supir, orang ganti supir. Nah kalau yang saya lihat di program-program pemerintah desa yang itu kan kayak mobil charteran. Iya. Jadi ganti supir mungkin lagi jalan ke orang kepenak. Sebagai pendamping kira-kira apa yang bisa dilakukan? Aku sih bingung itu. Angel loh ini, karena apa? Di proses berkuasanya seorang kepala desa itu kan banyak elemen, ada unsur botohnya, ya kan? Itu yang kadang-kadang juga ketika seorang kepala desa terpilih, idealisme dari si kepala desa ini kalah dengan kepentingan lain gitu loh, yang biasanya juga terus mengalah itu kan anak botoh anak tim sukses lah ya. Ya saya berharap kita para botoh itu nonton inilah ya. Ya minimal tidak gimana ya, biar idealisme kepala desa itu bisa dijalankan sesuai dengan visi misi yang dia tulis di ketika kampanye kan, masang itu visi dan misi. Tapi kalau program dari rezim lama yang bagus, pengen diterus berangkat dari sumber daya yang ada, sudah menjadi kebiasaan itu. Apalagi terlihat apakah hasilnya itu diteruskan. Nah, itu yang next sudah menjadi kebiasaan lama, sudah menjadi bagian tradisi ya, sudah bagian hidup dari warga masyarakat itu tetap jalan meskipun ganti lurah, ganti bupati, ganti apa itu tetap jalan. Karena kayak di Tanjung Sari lah nanti ngamblok apa Pak? Iya. Itu kan mau karo nonton TV tangannya yang lambar bisa kan? Iya. Nah, itu nih orang lambar kayaknya karo ngerumpi juga ibu-ibu kan yang saya lihat itu loh. Iya. Nah, lain soal kalau misalnya kayak kasus di Gebang Sari. Pengrajin sudah ada sebelumnya, tapi kan hanya itu saja ketika dibuat inovasi tiba-tiba ganti pemerintahan, program yang sudah berjalan ini tidak diteruskan, nah kan mangkrak. Emang. Nah kebetulan ada beberapa pihak yang concern, terus nabelah itu kan. Akhirnya itu masih berjalan sampai sekarang. Kayaknya kalau yang di Malang tahu pun bisa itu loh, bisa tetap jalan. Iya bisa jalan karena itu kan sudah menjadi kegiatan turun temurun. Iya. Yang dihasilkan dari inovasinya itu tadi keguyuban antar pengrajin tahu itu. Jadi kan nggak ada hal baru lah ya. Nggak ada hal baru. Iya. Dari sisi produksi sama, kapasitasnya juga sama. Misalnya kayak Gerabah pun nggak ada hal baru di Gebang Sari kan. Sekarang ada variasinya. Tapi kan variasinya. Iya variasinya dulu kan hanya genuk, kemudian padasan, jemblung, layah. Sekarang udah ada vas bunga, ada asbak, ada karakter kan ya. Pengembangannya ya. Inovasi. Terus warna juga sekarang sudah. Kalau dulu kan warnanya ya
merah itu warna keramik apa tanah dibakar. Sekarang udah ada banyak warna. Jadi itu keberanian baru bagi pengrajinnya. Selama ini kan nggak berani. Mau apa payu sih itu kan. Nah, dengan kemasan berwisata gerabah itu akhirnya ini terangkat. Bahkan apa bisa dikatakan sekarang usaha kebingungan. Misalnya ada Mas, kayak kemarin saya ngomong gini, Pak Agus kan sudah nggak di Klirong, kan sekarang di Puring. Apalagi yang besok mau diceritakan di Puring tentang hal yang sama. Ini mungkin karena di Puring kan saya masih baru ya, belum begitu lama. Mungkin gambarannya itu, gambaran secara sekilas itu kira-kira. Nah, di Puring itu kan sisi itu kebanyakan pantai, dan itu sudah berjalan. Nah, besok ada inovasi pantai ya. Mungkin inovasinya pantai apanya sih yang diinovasi ya? Mungkin pengelolaan sampah sudah ada bank sampah kan? Iya. Bank sampah sudah ada kan, dan kalau pantai-pantai di sekitar Puring kan memang bersih-bersih. Inovasinya mungkin apanya lagi nanti belum, ya nantilah kalau kontemplasi, mikir-mikir. Gula Jawa sudah ada apa? Malah sih ana sing dicampur juga dengan gula pasir ya. Tapi ada nanti pelan-pelan pasti ketemu karena saya tertarik dengan isu-isu yang berbau tradisional itu. Jadi di sana ada juga kesenian-kesenian tradisional. Uang kolonial ya, tinggalan kolonial. Intinya apa namanya? Ganti pimpinan di desa ya. Jangan kemudian ya, saya kira jangan hanya di desa lah. Ya, kita ngomong desa. Yang ngomong desa, iya. Kan? Iya. Jadi yang kemarin bagus dilanjutkan lah. Nah, cara kiai ini apa? Ya. Nang kaidah fikih kayak kelalen. Apa lambu kelalen? Seorang ngaji. Yang lawas yang bagus diteruskan. Iya, itu. Yang boring lebih bagus dianyari mening. Diambil gitu. Itu kan itu yang barangkali perlu menjadi titik berat dari rencana besar calon kepala desa. Ya, calon kepala desa. Karena biasanya sering terjadi itu jika ganti kepemimpinan programnya lama tidak diteruskan meskipun itu baik. Artinya selama tidak menimbulkan konflik ya, konflik di masyarakat, ya itu dilanjutkan program yang sudah berjalan di pemerintahan sebelumnya. Itu kan bisa jadi ya mungkin apa kepala desa juga punya visi misi tersendiri. Tapi kan saya yakin semua punya visi misi yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat desa kan, membangun desa kan mesti itu visi misinya. Tidak ada yang berniat untuk menghancurkan desa kan, tidak ada. Nah, itu mensejahterakan masyarakat desa dan membangun desa kan bisa dengan meneruskan program kemarin yang memang bagus. Itu. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan pilkada. Saya ngomong seperti ini kapasitas desa ya. Jadi hubungannya kebri ya? Ya artinya kan biasanya itu kan ketika ganti rezim ganti kebijakan. Oh iya. Nah, itu kan. Iya. Nah, ini sedapat mungkin ketika nanti ada penguasa baru, rezim baru, program lama dilanjut oleh penguasa yang baru ini. Ini kan sesuatu yang menurut saya itu apik gitu. Terima kasih Bagus. Oke, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.